Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gue, Putra. Mantap! Nah, ini ada satu pertanyaan yang jujur banget nih sob, dari salah satu bos buster kita. Dia nanya, "Bang, gimana cara ngatasin pas azan, hati pengen banget sholat, tapi tubuh rasanya tuh kayak ngelawan, nolak dan ninggalin. Ujung-ujungnya nyesel." Siapa di sini yang lagi ada di perang saudara seperti penanya kita ini? Perang saudara antara hati yang bilang, ayo, ayo. Dan badan yang bilang, bentar dulu. Sabar. Bentar. Kita harus paham sob, ini malas bukan sekedar malas. Karena kalau cuma malas, di ujungnya tuh gak ada kata penyesalan. Kalau kita menyesal, berarti ada sesuatu nih sama malas ini. Yap, ini adalah pembajakan sob. Jiwa kita ibarat sang kapten kapal. Udah teriak nih, putar haluan ke arah kiblat. Tapi di ruang mesin alias tubuh kita gitu, udah dibajak sama rasa nyaman, godaan HP, dan bisikan nanggung bentar lagi, nanggung satu episode lagi, nanggung push rank satu game lagi. Akhirnya kapal kita karam, diam di tempat. Sementara jiwa kita cuman teriak frustasi gitu di ruang kendali. Tai. Ngomong tai dilarang gak sih di sini? Bodo amat lah, anak bos mah bebas ya. Terus kenapa gitu? Pertarungan ini tuh kayaknya sengit banget, berat banget sob. Ya, di bagian inilah kerennya. Justru karena terasa berat, pertarungan kita ini tuh jadi mahal gitu di mata yang maha melihat, di mata sang pencipta. Dan di video sebelumnya kita pernah bahas sob, di 7 golongan yang Allah kasih naungan di hari yang gak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya siapa? Yap, sosok pemuda yang tumbuhnya itu dalam ketaatan beribadah kepada Allah sob. Pertanyaannya, kenapa spesifik pemuda, gak kepada siapapun yang beribadah gitu? Tapi ini spesifik gitu, pemuda, seorang pemuda. Kenapa bukan kakek-kakek gitu, atau yang udah lansia juga disebut? Karena kalau tua wajar. Ingat akhirat. Yang aneh, kalau makin tua makin gak karuan. Ini aneh. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut sob. Nah, kalau anak muda lagi di puncak-puncak kekuatan fisiknya, yang godaannya tuh segunung gitu, dunia lagi seru-serunya, lagi penasaran sama apapun, hal apapun pengen dicoba. Tapi di tengah itu semua, pemuda ini masih berjuang gitu untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dia masih perang saudara gitu antara jiwa dan raganya, maksa gitu badannya buat bersujud. Nah, ini pejuang langka nih. Kalau bahasa kaum hawanya tuh apa? Green flag. Jadi saat kita merasa berat gitu, itu bukan tanda kita lemah sob. Itu adalah bukti bahwa lawan kita, yaitu value-nya tinggi, nilainya tinggi. Kita punya lawan yang, woi, asik juga nih buat fight. Nah, kayak gitu kira-kira lah. Karena setan gak akan buang-buang waktu gitu buat ngebajak kapal tua, mesin tua, itu gak bakal tuh. Dia ngebajak kapal yang berharga. Dan ya, jiwa kita, anak-anak muda, berharga sob. Oke, kita udah tahu bahwa kita ini petarung mahal, pejuang mahal. Terus apa gitu senjatanya? Pertama, kita bisa pakai doa anti pembajakan sob, yang diajarin langsung sama panglima tertinggi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah, wal kasl, dan malas. Ingat sob, kita sadari betul bahwa tubuh kita ini bukan sepenuhnya milik kita. Makanya kita di sini minta sama sang pemilik tubuh ini sob. Atau kalau di antara teman-teman atau bos-buster sekalian ada yang merasa, enggak, ini tubuh ini milik gua, sepenuhnya milik gua. Sok coba, ada yang bisa jadwalin kapan lu kentut atau kapan lu mau boker gitu. Kalau lu bisa ada di treatment itu dan lu bisa menjadwalkan itu, gue pengen banget belajar dari lu. Gak ada, gak ada. Ngatur jadwal kentut sama berak aja kita nggak bisa. Masa iya lu ngerasa ini sepenuhnya punya kita gitu? Kagak bisa sob. Ya memang bukan. Setelah senjata pertama kita dikasih, nah kita juga mesti kenalin dulu sob strategi musuh. Baiknya Allah udah ngebocorin itu di manual buku kehidupan kita sob. Al-Mujadalah ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah. Ingat sob, kunci senjata utama setan di sini membuat lupa dan menunda, membuat kita menunda-nunda gitu sob. Jadi setiap kali bisikan nanti, bisikan bentar lagi, bisikan ntar dulu itu muncul. Nah, ini serangannya berarti datang gitu. So, jangan pernah lagi kita merasa lemah, merasa gagal hanya karena badan kita tuh terasa berat gitu untuk ibadah. Itu tandanya lagi centeng. Nah, tuh babak sekian dimulai ya. Itu kita lagi fight tuh. Di mata
langit kita begitu tuh. Karena sejatinya setiap paksaan, setiap lu maksa tubuh lu buat bangkit, setiap kita maksa tubuh kita buat nggak nunda-nunda, setiap tarikan nafas kita untuk perjuangan, untuk bangkit lagi, itu semua dihitung sob, sama Yang Maha menghitung. So, saat hati memanggil namun raga terasa menggantung oleh bisikan nanti yang terus meraung, ingatlah sob, kita ini pejuang muda yang suatu saat akan disambut agung oleh Sang Maha yang mencintai perjuanganmu di medan perang yang tak berujung. Nah, buat lu semua sob, apa kiranya perang saudara yang sering lo alamin pas lo mau ibadah gitu? Dan apa satu kemenangan kecil yang lo berhasil raih untuk melawan rasa malas lo? Share di komen, kita saling menyemangati antara pejuang. Oke, sekali lagi kebenaran hanya milik Yang Maha Benar, dan gue anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh, iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis, tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss, anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, kuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.